Selamat datang kembali dalam eksplorasi kita. Hari ini kita mau bedah bab 13 dari Learning How to Learn. Judulnya relevan banget nih. Mengajukan pertanyaan penting pada diri sendiri. Haruskah Anda mendengarkan musik saat belajar? Kayaknya banyak yang nanya ini ya. Iya, betul sekali. Pertanyaan klasik lah ini. Tapi ini kayaknya bukan cuma soal musik doang ya. Buku ini ngajak kita jadi semacam ilmuwan buat diri sendiri gitu. Tepat. Mengamati apa sih yang benar-benar efektif buat kita. Jadi kita bakal bahas musik, tapi juga faktor-faktor lain yang mungkin Anda nggak kepikiran sebelumnya. Oke, mari kita mulai. Jadi inti besarnya itu observasi diri ya, pengamatan yang jujur. Iya, jujur itu kuncinya. Penulisnya ngasih metafora bagus, coba lihat diri Anda dari langit-langit pas lagi belajar. Kayak nonton diri sendiri gitu ya. Iya. Apa yang kelihatan? Kebiasaan apa aja? Harus objektif, lihat apa adanya, bukan maunya kita gimana. Dan ini nggak cuma direnungin aja kan, katanya perlu dicatat ya. Betul. Disarankan banget buat mencatat observasi harian, bisa di jurnal belajar, atau ya cerita aja ke temen atau orang tua. Tujuannya biar kelihatan polanya gitu. Persis, biar kita ngeh, misalnya jam berapa sih saya paling oke belajarnya, terus tidur semalam ngaruh nggak ya ke fokus hari ini, atau seberapa sering sih keganggu sama notif HP? Nah, ini nyambung ke pertanyaan utama bab ini, soal musik. Musik ya. Apakah musik favorit itu beneran bantu fokus atau cuma bikin mood lebih enak aja pas ngerjain tugas yang, ya gitu deh, agak bosenin? Nah, di sini kejujuran tadi berperan banget. Buku ini nyebut riset loh. Katanya musik yang kencang, apalagi ada liriknya, itu cenderung ganggu proses otak nyimpen info baru. Masuk akal sih. Liriknya bikin kita nyanyi dalam hati gitu ya? Bisa jadi, sementara itu musik yang tenang, instrumental, nah itu mungkin bisa bantu. Mungkin ya, nggak pasti juga. Iya, mungkin bisa jadi semacam white noise buat sebagian orang, buat ngeblok suara lain. Tapi ya itu, kuncinya sebagian orang dan mungkin beda-beda tiap individu. Jadi nggak ada jawaban saklek ya, harus coba sendiri gitu. Harus banget, eksperimen personal. Coba deh belajar materi yang sama susahnya, sekali pakai musik, sekali nggak. Terus cek mana yang bikin lebih paham, mana yang lebih ingat. Bikin tes kecil-kecilan lah buat diri sendiri. Oke, jadi bukan soal suka lagunya atau enggak, tapi efeknya ke hasil belajar ya. Betul. Selain musik, apalagi nih yang perlu kita teliti dari diri sendiri? Katanya soal tempat belajar juga ya, malah disuruh pindah-pindah. Agak aneh nggak sih? Iya, kedengarannya gitu. Tapi ada logikanya. Penulis pakai istilah gurita perhatian. Bayangin, tentakel kesadaran kita itu nggak cuma nangkep materi, tapi juga suasana sekitar. Maksudnya kayak bau ruangan, pemandangan luar jendela gitu. Iya, detail-detail kayak gitu. Jadi si gurita ini nangkep konteks juga, bukan cuma konten pelajarannya. Oke, terus hubungannya sama pindah-pindah tempat? Nah, kalau kita belajar di satu tempat terus, ingatan kita jadi kayak lengket sama tempat itu aja. Dengan belajar di tempat beda-beda, perpustakaan, kamar, kafe, mana aja, kita ngelatih si gurita buat nalik informasi di kondisi manapun. Jadi memorinya lebih portable, lebih fleksibel. Oke. Jadi pas ujian di tempat baru, nggak kaget gitu ya otaknya? Kurang lebih gitu. Biar nggak, ini bukan meja belajar saya nih, jadi nggak ingat. Menarik. Terus ada juga soal gaya belajar. Visual, auditory, kinestetik. Itu gimana? Apa kita harus fokus ke satu gaya aja? Nah, ini juga poin penting. Buku ini, berdasarkan riset pendidikan ya, justru bilang ide bahwa kita cuma bagus belajar pakai satu gaya itu nggak terlalu didukung bukti kuat. Loh, jadi mitos dong? Bisa dibilang gitu. Malah cara paling efektif itu seringnya justru pakai banyak indera sekaligus, multisensori. Oh, jadi lihat, dengar, nulis, gerak gitu digabungin? Iya, itu bikin jejak memori lebih kaya, lebih kuat. Jadi saran buku ini, jangan kekunci sama label saya orang visual atau auditori. Libatkan aja sebanyak mungkin indera. Oke, dicatat. Terus, buku ini bahas tidur lagi ya. Kayaknya ini topik langganan. Dan emang sepenting itu. Bab ini ngasih analogi bagus. Pas kita melek, otak kita itu kan kerja terus. Nah, hasilnya ada sampah metabolisme gitu. Sampah otak. Semacam racun seluler lah. Pas kita tidur, sel-sel otak itu agak menyusut sedikit jadi ada ruang lebih. Nah, cairan otak terus bisa masuk buat nyapu bersih sampah-sampah ini.
Wah, kayak petugas kebersihan gitu ya. Betul, kalau kurang tidur, pembersihan ini nggak maksimal. Sampahnya numpuk, ya pantesan jadi susah mikir jernih. Pantesan kalau ngantuk jadi lemot ya. Selain bersih-bersih, ada lagi fungsi tidur? Ada banget. Buat memori, tidur itu terutama yang bagian tidur dalam sama REM itu krusial buat mindahin informasi dari gudang sementara di hipokampus ke gudang permanen di korteks cerebral. Proses konsolidasi memori namanya. Jadi tidur siang bentar gitu nggak cukup ya buat gantiin tidur malam? Buat nyegerin mungkin iya, tapi buat proses mindahin memori ini, tidur malam yang cukup dan berkualitas itu nggak tergantikan. Siap. Nah, terakhir nih, ada tips praktis lagi nggak dari bab ini? Saya suka yang makan katak Anda duluan. Haha, iya itu strategi bagus. Artinya, kerjain tugas yang paling susah, paling nggak disuka, itu di awal sesi belajar. Pas energi masih full. Biar bebannya cepat hilang gitu ya. Iya, dan kalaupun nanti buntu di tengah jalan, otak kita punya waktu buat mikirin itu di mode diffuse, di latar belakang, sambil kita ngerjain yang lain. Oke. Satu lagi, soal nentuin waktu berhenti belajar tiap hari. Kenapa itu penting? Bukannya lebih bagus belajar selama mungkin? Nah, ini juga mungkin agak kontraintuitif ya. Tapi punya batas waktu yang jelas, itu justru bisa bikin kita lebih fokus pas lagi belajar. Kan kita tahu waktunya terbatas. Oh, jadi kayak dikejar deadline gitu ya? Semacam itu. Dan juga biar nggak burnout, biar seimbang lah hidupnya. Ini soal manajemen energi juga, nggak cuma waktu. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, bab 13 ini, meskipun judulnya soal musik, intinya jauh lebih luas ya? Betul, musik itu cuma salah satu variabel aja dalam eksperimen besar kita. Gimana sih cara saya belajar paling oke? Jadi kuncinya ya observasi diri, nyoba tempat baru, utamain tidur, pakai semua indera, plus strategi kayak makan katak tadi. Jadi ilmuwan buat diri sendiri lah intinya. Persis, bukan nyari satu trik ajaib yang cocok buat semua orang. Tapi bangun kesadaran diri, berani nyoba, dan lihat data dari diri sendiri. Apa yang beneran ngefek buat Anda, bukan cuma ikut-ikutan kata orang. Nah, sebagai penutup nih buat Anda yang dengerin, coba deh renungin. Dari semua kebiasaan atau aturan belajar yang Anda punya sekarang, berapa banyak sih yang udah beneran Anda uji sendiri efektif atau enggaknya? Atau jangan-jangan cuma diterima gitu aja? Menarik untuk dipikirkan. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.